الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان وأرسل رسوله وأيده بمعجزة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه على ممار الزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini mari kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang luar biasa, ahlul Quran, faham tentang ilmu Al-Quran. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran melainkan saya mengetahui di mana tempat dan di mana turunnya ayat tersebut. Dan itu menunjukkan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melazimi. Beliau adalah ahlul Quran. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah orang yang senantiasa atau sahabat yang senantiasa ingin mencari tahu bagaimana dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada suatu hari Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalil ahabbu ilallah?" Amalan apa yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat singkat sekali dan sangat simpel sekali, akan tetapi mengandung arti yang luar biasa karena isinya adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Misalkan kita panjenengan bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu milik seseorang. Kemudian panjenengan melakukan perbuatan atau pekerjaan yang dicintai oleh pemilik perusahaan, pasti pemilik perusahaan akan mencintai pada panjenengan. Panjenengan sebagai seorang anak melakukan amalan perbuatan yang dicintai oleh kedua orang tua kita, pasti panjenengan akan lebih dicintai oleh kedua orang tua kita. Begitu juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kepada kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, agar supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan yang namanya salat. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti balasannya adalah diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin kita diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih kepada Abdullah ibnu Mas'ud, karena berkat dia kita bisa mengetahui amalan-amalan yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pertanyaan beliau kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Kata para ulama adalah yang dimaksud dengan as-salatu ala waktiha adalah as-salatu fi awalil waqt. Salat di awal waktu. Memang tidak dosa ketika kita melaksanakan salat di akhir waktu, tidak dosa selagi tidak keluar dari waktunya salat. Melaksanakan salat di awal waktu itu tidak sehabis adzan kita langsung salat, ada jeda waktu mungkin 10 atau 15 menit untuk kita bersuci, untuk kita berangkat dari rumah menuju masjid, untuk kita melaksanakan salat sunnah, qobliyah dan sebagainya. Dan itu kata para ulama masih dikatakan as-salatu fi awalil waqt, yaitu salat di awal waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat itu merupakan silah. Silah itu apa? Silah itu adalah penghubung. Penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan salat, bahkan tidak salat sama sekali, maka hubungan antara manusia dengan Allah akan terputus. Sebagaimana misalnya kita punya HP mahal, baru, pulsanya ratusan ribu bahkan jutaan, tapi tidak ada penghubungnya, tidak ada sinyalnya, maka pasti kita tidak bisa menghubungi, bahkan tidak bisa dihubungi. Rasulullah SAW bersabda, "Arihna ya Bilal," bahagiakan kami wahai Bilal. Dengan apa? Mengumandangkan adzan lalu masuk salat, kemudian baginda Muhammad SAW melaksanakan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kebahagiaan baginda Nabi Muhammad SAW itu ada pada salat. Maka kalau kita ingin bahagia, ya salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat itu bisa menuntaskan masalah. Masalah yang sangat besar, masalah alam semesta saja bisa diselesaikan dengan salat. Apalagi masalah kita yang kecil dan sepele di mata Allah Subhanahu wa taala. Masalah alam semesta, kekeringan, tidak turun hujan bisa diselesaikan dengan melaksanakan salat istisqa. Apalagi masalah kita manusia yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ibarat hati. Baginda Muhammad SAW bersabda, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang namanya hati. Apabila hati itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila buruk, seluruh tubuhnya akan buruk. Itu adalah hati. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul hisab adalah tentang salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat atau nasihat dari Imam Sya'rawi Al-Mutawalli, apabila Anda memiliki masalah, jangan pernah menunda waktu sholat atau jangan pernah Anda meninggalkan sholat. Karena pada saat itu yang menyelesaikan masalah sedang memanggilmu, maka penuhilah panggilan itu. Maka penuhilah panggilan sholat itu, maka masalah-masalahmu akan selesai. Memang ujian untuk melaksanakan sholat itu sangat berat. Misalnya, kita memiliki toko, buka toko, jam 8, jam 9, jam 10 tidak ada pelanggan. Ketika masuk sholat duhur banyak pelanggan. Sebelum melaksanakan sholat tidak ada apa-apa, tapi setelah masuk waktu sholat ada masalah, motornya macet, anak nangis, ada tamu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama atau orang yang solih, dia pedagang kaki lima, ingin menjajakan dagangannya di sebuah pasar. Tapi melihat pasar sudah penuh para penjual, dia mencari tempat di pelosok perkampungan. Bahkan di pelosok perkampungan pun juga penuh penjual. Sampai-sampai penjual atau orang yang solih ini menemukan sebuah gang yang sempit, yang sama sekali jarang dilewati oleh orang. Kemudian dia membuka dagangannya di tempat yang sepi tersebut. Kemudian ada orang asing yang datang jalan-jalan melewati sebuah pasar. Sampai-sampai dia menyusuri
pasar itu sampai ke tempat yang sepi tersebut, yaitu bertemu dengan orang yang soleh yang membuka dagangannya yang tanpa ada, jarang orang yang lewat di situ. Kemudian orang asing ini bertanya, "Wahai Bapak, kenapa Anda jualan di sini? Kok tidak berjualan di pasar yang ramai, di pinggir jalan sana yang ramai? Di sini tidak ada orang sama sekali, bahkan jarang orang yang melewati di jalan ini." Kemudian orang yang soleh tersebut menjawab, "Malaikat maut saja tidak pernah salah menyabut nyawa seseorang. Masa malaikat maut tidak pernah salah? Masa malaikat pembagi rizki salah memberikan rizkinya kepada saya?" Ini keimanan dan ketakwaan, keyakinan seorang yang soleh tersebut. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, ada seorang raja. Seorang raja ini ahli melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Akan tetapi pada suatu hari, seorang raja ini menunda waktunya, menunda waktu sebentar sekali, menunda waktu untuk melaksanakan sholat di awal waktu dikarenakan ada pekerjaan sedikit. Para jamaah sudah berkumpul di masjid untuk menunggu melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sudah masuk waktu sholat untuk berjamaah, kok belum dimulai. Kemudian ada orang yang sholih bertanya kepada para jamaah, "Ini kenapa kok belum dimulai?" Kemudian dalam satu jamaah ada yang menjawab, "Ini menunggu raja yang masih ada urusan sedikit, sebentar lagi juga akan turun." Kemudian orang soleh ini mendatangi ke istana sambil bertanya kepada seorang raja, "Wahai raja, seandainya dunia ini kering, sumur tidak keluar airnya, tidak ada kekeringan, tidak ada air sama sekali, cuman ada air setengah gelas yang bisa menyambung kehidupan, kamu berani membeli berapa?" Kemudian seorang raja, "Saya akan membeli dengan separuh kekayaan saya, karena untuk menyambung kehidupan saya. Dan setelah Anda meminum air setengah gelas itu, kemudian kamu minum karena kamu haus dan untuk menyambung hidup, kemudian kamu tersedak." Kata orang Pasuruan itu keselak. Tersedak minum air setengah gelas itu sehingga kamu kesakitan sampai mau mati. Tidak ada orang yang bisa mengobatinya penyakit kamu itu, kecuali ada satu orang yang bisa memberikan kesembuhan dari penyakit tersedak itu. Kamu berani membayar berapa orang yang bisa menyembuhkan itu? "Setengah kekayaan saya," kata raja itu. Kalau kata orang yang saleh, "Berarti kamu miskin kamu." Ketahuilah wahai raja, sekarang dan saat ini kamu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan enak makan, air berlimpah, tidak ada kekeringan, air di sumur masih banyak. Kemudian kamu diberikan kesehatan, tidak sama sekali tidak ada penyakit dalam dirimu. Lalu apa yang menyebabkan Anda menunda-nunda waktu sholat? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa nahana 'anil syirki wal anadil la'ib wa au'ada min 'amali fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahil babil yasar سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت إيماننا، سلمنا يا الله من عافية الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اتم لنا بالإيمان، اللهم اتم لنا بالإسلام، اللهم اتم لنا بقول لا إله إلا الله وبحسن الخاتمة. اللهم يا ميسر كل أسر يسر أمورنا وحسن مقاصدنا وسهل أمورنا، اقضي جميع حاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا بالاستقامة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.